Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 158B calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 dari Kota Kediri akan menyampaikan presentasi ruang kolaborasi modul 1.3 paradigma dan visi guru penggerak. Kami ada 5 anggota. Yang pertama Bapak Wa'dullah dari SMAN 8 Kediri, kemudian Mukhlisin saya sendiri dari SMKN 3 Kediri, kemudian Bapak Muhsolihin dari SMKS Kartanegara Kediri, kemudian Ibu Dwi Setianis dari SMP N5 Kediri, dan yang terakhir Ibu Sukma Rofiani dari SMKN 1 Kediri. Kemudian ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Misni Akzaiti SPD AUD MPD selaku fasilitator, dan Bapak Jawari Muslim SPD sebagai pengajar praktik kelompok kami. Kemudian presentasi kelompok kami 158B. Di sini ada tugas masing-masing. Presenter saya sendiri Mukhlisin, pemberi tanggapan Ibu Dwi Setianis, penanya Bapak Muhsolihin, penjawab Ibu Sukma Rofiani, dan notulensi Bapak Wa'dullah. Visi yang merupakan gabungan dari 5 visi dari anggota kami menciptakan atau menelurkan satu visi, yaitu mewujudkan generasi yang berprofil pelajar Pancasila dan berjiwa wirausaha dengan berwawasan lingkungan. Kemudian aset atau awal, kekuatan atau potensi yang ada di sekolah, murid atau komunitas yang dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Untuk sekolah, tersedia fasilitas pembelajaran berbasis teknologi yang memadai dan program ekstrakurikuler yang mendukung kewirausahaan dan lingkungan. Murid-murid memiliki kemampuan dasar dalam teknologi informasi dan keterampilan berkomunikasi, serta memiliki minat dalam kegiatan kewirausahaan dan pelestarian lingkungan. Komunitas, terdapat dukungan dari komunitas lokal dan alumni yang berhasil dalam bidang wirausaha dan pelestarian lingkungan yang siap berbagi pengalaman. Sekolah memiliki program ekstrakurikuler kewirausahaan yang didukung oleh teknologi informasi dan yang memadai, memungkinkan murid untuk mengembangkan ide bisnis ramah lingkungan. Kita lanjut. Tantangan atau keresahan yang perlu dilampaui demi mewujudkan harapan atau mencapai visi. Masalah, murid cenderung kurang memahami pentingnya kewirausahaan berbasis lingkungan dan bagaimana mengintegrasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tantangannya adalah mengembangkan pemahaman dan keterampilan murid dalam kewirausahaan berbasis lingkungan sehingga mereka mampu menciptakan dan menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Kita lanjutkan aksi. Kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi. Profil pelajar Pancasila, mengembangkan murid yang kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab, serta memiliki jiwa kewirausahaan dan kepedulian terhadap lingkungan. Murid memahami pentingnya kewirausahaan yang berkelanjutan dan mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan dan karir mereka di masa depan. Murid memahami mengapa mereka perlu menjunjung tinggi kreativitas dan integritas dalam berwirausaha, serta menghargai dan memproses gagasan atau informasi dengan memperhatikan dampak lingkungan, menjadikannya sebagai kebiasaan yang terbawa hingga dewasa.
Kita lanjutkan pembelajaran. Pembelajaran bermakna atau adab kebiasaan yang diharapkan tumbuh dan melekat serta dibawa murid hingga dewasa. Membimbing, membantu murid untuk belajar dan berlatih membuat rencana bisnis yang ramah lingkungan serta mengidentifikasi peluang pasar. Mengajar, mengintegrasikan konsep kewirausahaan dan wawasan lingkungan dalam kurikulum pembelajaran serta menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Mengajar, kita lanjutkan mengadakan workshop dan proyek kolaboratif yang mengajarkan murid cara membuat produk ramah lingkungan serta strategi pemasaran yang efektif. Kemudian ini prakarsa perubahan yang merupakan untuk menerapkan atau untuk melakukan perubahan dari visi yang telah kami buat dari 3 kriteria. Yang pertama yaitu menciptakan budaya religius, menumbuhkan jiwa entrepreneur, dan menciptakan sekolah sehat dan ramah lingkungan. Untuk mencapai prakarsa perubahan tersebut, kami menggunakan bagja. Yang pertama adalah B, buat pertanyaan utama. Bagaimana mewujudkan budaya religius di sekolah? Daftar tindakan atau penyelidikan yang akan kami lakukan adalah ada 2. Yang pertama, menjalin komunikasi dengan kepala sekolah akan pentingnya mewujudkan budaya religius di sekolah. 2. Memetakan aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah untuk mewujudkan budaya religius guru dan lingkungan sekolah. Pertanyaan kedua, bagaimana mewujudkan jiwa entrepreneur? Jawabannya, mengikuti kursus kewirausahaan, memulai usaha kecil, mengikuti pelatihan manajemen, berkolaborasi dengan bisnis lain, mendorong inovasi, mempelajari strategi pemasaran digital. Kemudian bagaimana mewujudkan budaya wawasan lingkungan? Daftar tindakan kita ada 2. Yang pertama, membuat kebijakan berwawasan lingkungan. Yang kedua, pengelolaan sarana dan prasarana ramah lingkungan. Kita lanjutkan yang A, ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapa figur yang memiliki potensi dalam mewujudkan budaya religius di sekolah? Jawabannya, tindakannya ada 2. Yang pertama, mencari contoh nyata pembelajaran yang dapat mewujudkan budaya religius di sekolah, wawancara, observasi, dan seterusnya. Yang kedua, survei pengalaman kompetensi yang dimiliki kepala sekolah atau pengawas dan praktisi pendidikan mengenai budaya religius. Pertanyaan kedua, siapa figur yang memiliki potensi dalam mewujudkan jiwa entrepreneur di sekolah? Tindakan kita mendukung kurikulum kewirausahaan, mengembangkan materi pembelajaran kewirausahaan, mengadakan workshop, sesi mentoring webinar, menyediakan sumber daya, kolaborasi proyek sekolah, program kewirausahaan, mendukung inkubator bisnis sekolah. Kemudian siapa figur yang memiliki potensi dalam mewujudkan budaya wawasan lingkungan sekolah? Sebagai tindakannya, membentuk kader adiwiyata wawasan lingkungan. Kita lanjutkan untuk yang G, gali mimpi. Pertanyaannya, apakah budaya religius dapat terwujud di sekolah jika pembelajaran sudah dilakukan? Sebagai tindakannya ada 2. Yang pertama, menginventarisir data perubahan sebelum dan sesudah melaksanakan pembelajaran budaya religius melalui survei dan wawancara. 2. Membuat daftar keterampilan religius siswa di lingkungan sekolah. Apakah jiwa entrepreneur dapat terwujud di sekolah jika pembelajaran sudah dilakukan? Tentunya bisa melalui pameran atau bazar produk, laporan dan refleksi siswa, penghargaan khusus, kemudian pelatihan lanjutan, kerjasama dengan pengusaha lokal, inkubator bisnis sekolah, promosi budaya inovasi.
Apakah budaya wawasan lingkungan dapat terwujud di sekolah jika pembelajaran sudah dilakukan? Tentunya bisa, diantaranya dengan cara mengundang narasumber dari Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup untuk memberi penyuluhan tentang pengolahan kompos tanaman. Yang kedua, studi banding di sekolah yang sudah menerapkan ramah lingkungan atau wawasan lingkungan. Kita lanjutkan yang C, jabarkan rencana. Apakah langkah awalnya dapat dilaksanakan dalam mewujudkan budaya religius di sekolah? Di antaranya melakukan koordinasi melalui rapat dinas atau kepala sekolah antara kepala sekolah dengan tim terkait program budaya religius di sekolah. 2. Menyusun rencana program kegiatan budaya religius di sekolah. Apa langkah awal yang dapat dilaksanakan dalam mewujudkan jiwa entrepreneur di sekolah? Di antaranya pembentukan tim, integrasi kebersamaan dalam kurikulum, pelatihan dan seminar untuk guru, sesi sosialisasi, pembentukan klub kewirausahaan, menyediakan ruang kreatif, kerjasama dengan pengusaha lokal, sistem evaluasi. Apa langkah awal yang dapat dilaksanakan dalam mewujudkan budaya wawasan lingkungan di sekolah? Yang pertama, berkoordinasi melalui rapat dinas dengan koordinator wawasan lingkungan, ketua adiwiyata, sekolah, dan panitia. Yang kedua, menyusun rencana program adiwiyata, lingkungan, dan pembentukan pokja. Yang terakhir, A. Atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan untuk menciptakan budaya religius di sekolah? Ada beberapa yang berperan, kami menyebutkan minimal 4 ini. Yang pertama, kepala sekolah, kemudian yang kedua, guru agama yang berperan penting dalam memberikan pendidikan agama, yang ketiga, komite sekolah, kemudian yang keempat, siswa. Siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan untuk mewujudkan jiwa entrepreneur di sekolah? Ini juga kami menyebutkan 4, diantaranya kepala sekolah yang menyediakan fasilitas dan kebijakan, yang kedua, guru kewirausahaan yang memberikan pelajaran di sekolah, yang ketiga, koordinator ekstrakurikuler, dan yang keempat, siswa yang mengikuti program kewirausahaan tersebut. Yang terakhir, siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan mewujudkan budaya wawasan lingkungan di sekolah? Ini juga kami menyebutkan 4 minimal. Yang pertama, kepala sekolah yang mengarahkan kebijakan, yang kedua, guru IPA dan lingkungan, yang ketiga, komite sekolah, dan yang keempat, siswa yang menerapkan praktik produk ramah lingkungan. Oke, pantun dari kami. Berjalan kaki ke hutan bambu, pulangnya membawa buah kenari. JKP 158B, semangatlah selalu mendidik bangsa bersama Bu Akzaiti. Mantap. Thank you very much. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.